Hello smart people, how are you today? Welcome back to English class with Mrs. Puji. Today we are going to learn about degrees of comparison. Hari ini kita akan belajar tentang tingkat perbandingan. Degrees of comparison digunakan ketika kita ingin membandingkan dua buah objek atau lebih. Nah, kita bisa memperbandingkan dua objek ini bisa berupa people, animal, or thing. Nah, objek ini bisa orang, benda, ataupun binatang. Kita akan lihat contohnya terlebih dahulu. Nah, di sini ada 4 orang, ya, yang bernama Andy dengan berat badannya 160 cm. Ada Kevin 170 cm, ada Edward dengan tingginya 170 cm, dan Anna dengan tinggi badannya 155 cm. Nah, kita akan memperbandingkan tinggi mereka. Tinggi Kevin, Andy, Edward, dan Anna. Bagaimana cara membuat kalimat degrees of comparison? Nah, ini adalah contohnya. Kevin is as tall as Edward. Kevin itu sama tingginya dengan Edward. Kita lihat tinggi Kevin dan Edward sama-sama 170. Jadi, kita membandingkan bahwa tinggi Kevin itu sama dengan tinggi Edward. Atau kita bisa membuat kalimat Kevin is taller than Andy. Kevin itu lebih tinggi daripada Andy. Atau Andy is taller than Anna. Andy itu lebih tinggi daripada Anna. Anna is the shortest of them all. Anna itu paling pendek di antara mereka. Nah, itu adalah contoh untuk membuat kalimat degrees of comparison. Oke, sekarang kita mulai saja. Ada 3 macam degree of comparison. Jadi ada 3 tingkat perbandingan. Yang pertama yaitu positive degree. Itu adalah memperbandingkan yang sama. Yang kedua ada comparative degree, tingkat perbandingan lebih. Dan yang ketiga ada superlative degree, itu adalah tingkat perbandingan paling. Sekarang kita pelajari satu persatu, yaitu positive degree. Positive degree digunakan untuk membandingkan benda yang sama. Di sini rumusnya as, adjective, as. Contoh dari kata sifat dalam positive degree itu adalah pretty, diligent, big, small, dan lainnya. Nah, positive degree ini digunakan untuk memperbandingkan perbandingan yang sama. Dan comparative degree ini adalah menggunakan adjective atau kata sifat. Kita lihat contohnya di sini. Di sini ada gambar kuda, a horse, and tiger, harimau. Kita bisa membuat kalimat a horse run as fast as a tiger. Seekor kuda berlari sama cepatnya dengan harimau. Atau a horse is as big as a tiger. Seekor kuda itu sama besarnya dengan harimau. Berikutnya, ini adalah ada gambar-gambar alat-alat tulis. Ya, kita bisa membuat kalimat positive degree. Itu kita ambil contohnya dari subpener. Subpener itu bang serut ya. Kita bandingkan dengan pensil. The subpener is as useful as the pencil. Jadi penserut itu sama bergunanya dengan
pensil. Contoh yang kedua, the pen is as long as the pencil. Harusnya ini the pencil ya. Jadi pulpen ini sama panjangnya dengan pensil. Nah, kalau membuat kalimat dengan positive degree itu adalah rumusnya as plus adjective plus s. Oke, sekarang berikutnya kita akan belajar tentang comparative degree. Comparative degree digunakan untuk membandingkan dua orang atau lebih ya, membandingkan dua buah objek atau lebih. Jadi comparative degree ini digunakan untuk memperbandingkan dua orang atau lebih binatang, benda, atau hal lainnya ya. Nah, comparative degree itu tingkat perbandingan lebih ya, dengan rumusnya itu subjek, adjektif ditambah er tambah then tambah subjek. Di sini yang comparative degree kita bisa lihat contohnya. Ada gambar Ana dengan tinggi badan 155 dan Andi 165 cm. Nah, ini comparative degree itu ada dua ya, dibagi dua, ada dua gitu. Comparative with short adjective. Jadi komparatif dengan kata sifat yang pendek. Contohnya di sini, Anna is smaller than Andy. Anna itu lebih kecil daripada Andi, gitu ya. Lebih pendek gitu, atau bisa lebih pendek. Andy is taller than Anna. Andi lebih tinggi daripada Anna. Atau Anna is fatter than Andy. Anna itu lebih gemuk daripada Andy. Nah, untuk comparative with short adjective itu ini rumusnya subjek plus adjektif ditambah er plus then plus subjek lagi yang akan dibandingkan. Itu ya. Sekarang ini adalah aturannya untuk how to form comparative adjective. Bagaimana bentuk dari adjektif komparatif, gitu ya, dari kata sifat komparatif. Nah, ini adjektif dengan yang pertama, adjective of one syllable at er. Jadi adjektif dengan satu suku kata gitu ya, ditambahkan dengan er, long. Nah, itu adalah short adjective. Kita tinggal menambahkan longer, short menjadi shorter. Berikutnya, ini adjective of one syllable and in a at er only. Jadi adjektif yang satu syllable dengan berakhiran e itu hanya kita tambahkan er. Seperti nice, itu kan berakhiran dengan e. Kita hanya tinggal menambahkan er di belakangnya. Jadi nicer. Late, kita tambahkan er di belakangnya. Later. Gitu ya. Berikutnya yang ketiga yaitu adjective of one syllable and in consonant, vowel consonant, double the last consonant, and at er. Jadi ini big, contohnya big ya. Big itu kan konsonan ya. Konsonan, i itu vowel. Jadi kalau vowel itu a, i, u, e, o, itu adalah vowel. Nah, kalau yang susunannya konsonan, vowel konsonan, kita tambahkan konsonannya double ya. Jadi big jadi bigger. Hot jadi hotter. Itu kita lihat contohnya ini. Nah, seperti ini ya. Jadi adjektif yang konsonan, vowel konsonan, kita tambahkan double konsonan di belakangnya dan kita tambahkan er. Berikutnya yang keempat, itu adalah adjective of
two syllable, and in Y, we change the way into I and add er. Jadi yang silabelnya itu berakhiran dengan Y, itu Y-nya itu berubah menjadi I. Seperti contoh berikut adalah happy menjadi happier, easy menjadi easier. Terus berikutnya ada aturan yang kelima, yaitu some adjective have an irregular comparative. Jadi ada beberapa kata sifat yang mempunyai bentuk yang tidak beraturan, bentuk komparatif yang tidak beraturan. Jadi harus dihafalkan ya. Jadi good itu bukan gooder, tapi menjadi better. Far menjadi farther. Bad menjadi worse. Much or many menjadi more. Itu deh ya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari comparative with short adjective. Ya. Jika adjektifnya slim menjadi slimmer, fine menjadi finer, crazy menjadi crazier, black menjadi blacker, drug menjadi drugger, fast menjadi faster, angry menjadi angrier. Oke, kita lihat di sini ada gambar monkey, funny, dog, funny. What do you think about the animals? Oke, kalian bisa membuat kalimat dengan memperbandingkan monkey is funnier than dog. Gitu ya, mungkin monyet itu lebih funny, lebih lucu itu daripada anjing. Berikutnya kita juga bisa memperbandingkan ada horse and cow. A horse run faster. Jadi than a cow. Jadi seekor kuda itu berlari lebih cepat daripada seekor sapi. Kata cepat itu bahasa Inggrisnya fast, tinggal ditambahkan dengan er dan than. Nah, yang kedua ini adalah comparative adjective with long adjective. Jadi ini long adjective ya. Contohnya ini ada gambar book dan pencil. Ini bukunya harganya Rp20.000, pensil harganya Rp2.000. Kita bisa the books are more expensive. Nah, ini kalau long adjective itu lebih dari 2 suku kata ya. Misalnya expensive. Nah, itu panjang long adjective. Kata sifat yang panjang gitu ya. Bentuk yang kedua ada sunflower and rose. I think rose is more roses ya ini ya karena lebih dari 1 bunga rose-nya. I think roses are more beautiful than sunflowers. Jadi ya, saya pikir rose itu bunga mawar itu lebih cantik daripada bunga matahari. Oke, nah ini adalah comparative adjective with long adjective. In adjective with 2 or more syllable, we use more before the adjective. Jadi kata sifat dengan 2 atau lebih syllables ya suku kata kita menggunakan more sebelum kata sifat ya, bukan kata kerja ini sebelum kata sifat. Contohnya beautiful jadi more beautiful, interesting jadi more interesting. Ini adalah contoh dari comparative with long adjective. Intelligent. Nah, itu menggunakan more intelligent. Comfortable, more comfortable. Delicious, more delicious. Powerful, more powerful. Useful, more useful. Complicated, more complicated. Dangerous, more dangerous. Lebih berbahaya. Kita lihat contoh. Nah, di sini ada bicycle and a car. Ini expensive ya, artinya adalah mahal. Kita bisa membuat kalimat
A car is more expensive than a bicycle. Berikutnya ada green kitchen, ya, dapur warnanya biru gitu ya, dan brown kitchen. What do you think about that? Bagaimana menurut kalian? The green kitchen is more interesting than the brown kitchen. Jadi saya pikir itu dapur yang warnanya hijau itu kayaknya lebih menarik daripada dapur yang warnanya coklat, ya. Okay, next. Berikutnya kita akan membahas tentang superlative degree, yaitu tingkat perbandingan paling. Paling ini berarti kita memperbandingkan 3 objek, ya, tidak hanya 2, tapi ini 3 objek atau lebih, ya, untuk memperbandingkan yang paling. Ini ada gambar mobil, bis, dan pesawat. Kita bisa menggunakan membuat kalimat a bus is bigger than a car. Bus itu lebih besar daripada mobil. Nah, ini adalah comparative degree. Nah, untuk superlatifnya kita bisa membuat kalimat dengan a plane is the biggest transportation. Pesawat ya, sebuah pesawat itu adalah transportasi yang paling besar. A bus is smaller than a plane. Bis itu lebih kecil daripada pesawat, gitu ya. Nah, kita bisa membuat ini memperbandingkan a car is the smallest transportation. Mobil ini paling kecil, transportasi yang paling kecil, gitu. Karena dari 3 gambar yang ada di sini. Contoh berikutnya, ini ada gambar binatang. Ada tiger, cat, and dog. Nah, kita bisa membuat kalimat dog is more dangerous than a cat. Nah, kalimat pertama itu adalah contoh dari kalimat komparatif, bahwa seekor anjing itu lebih berbahaya daripada kucing. Kalimat berikutnya, a tiger is the most dangerous animal. Jadi, ini adalah harimau itu binatang yang paling berbahaya. Aturannya dari superlative degree. Nah, superlative degree itu adalah tingkat perbandingan yang paling. Form of superlative adjective. We make the superlative of adjective this with adjective of 1 syllable. We add est. Jadi ini superlative degree dengan short adjective itu ya, dengan kata sifat yang pendek kita tinggal menambahkan est atau est ya, est. Tapi yang kedua, with adjective of 2 or more syllable, we use most before the adjective. Jadi adjective dengan 2 atau lebih suku kata, syllable, kita menggunakan before, sebelum adjective. Contohnya dangerous. Nah, kita menambahkan the most dangerous. Beautiful. Kita menambahkan the most beautiful. Berikutnya yang ketiga itu adalah some adjective have an irregular superlative. Jadi ada beberapa kata kerja yang tidak beraturan ya. Jadi kata sifat. Kata kerja, beberapa kata sifat yang mempunyai superlatif yang tidak beraturan. Contohnya good itu the best. Far the fastest, bad the worst ya, the worst. Nah, kita dapat menggunakan use the superlative when we talk about 3 or more people, animal, or thing. Jadi kita dapat menggunakan superlatif ini ketika kita berbicara tentang 3 atau lebih orang, benda, dan binatang. We cannot use the superlative to talk about the 2 people
animal, or thing. Kita tidak bisa menggunakan superlatif untuk membicarakan tentang dua benda, dua orang, binatang, atau benda. Jadi harus 3 ya atau lebih untuk membuat kalimat superlatif. Ini adalah contohnya, superlatif is a short adjective. Jadi superlatif dengan kata sifat yang pendek. Misalnya slim, ya, kita bisa menambahkan the slimmest. Kita menambahkan the dan est di belakang kata adjective, kata sifat. Fine, the finest. Crazy, the craziest. Black, the blackest. Drug, the druggest. Fast, the fastest. Nah, ini adalah paling. Paling langsing. Paling baik. Paling gila. Ini adalah superlatif with long adjective. Jadi bentuk superlatif dengan kata sifat yang panjang. Contohnya ini intelligent. Komparatifnya bisa kita tambahkan the most intelligent. Ya, jadi pandai, the most intelligent adalah paling pandai. Comfortable. The most comfortable. Nyaman. Superlatifnya ya, bukan komparatifnya, yaitu paling nyaman. Delicious, the most delicious. The most delicious, lezat, paling lezat. Powerful, the most powerful. Useful, the most useful. Complicated, the most complicated. Dangerous, the most dangerous. Nah, itu adalah superlatif with long adjective. Oke. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Kalian bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran tentang degrees of comparison. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini. Bye!